Debra. Hai Kak Pinkan. Hai Kak Wah, Pinkan. kita bajunya warna apa nih Kak? Merah putih nih Kak. Aku mau pergi upacara dulu Kak. Telat dong. Acaranya kan kemarin Telat ya, Kak? 17-nya. Iya. Hari ini tanggal 18 ya Kak. Iya, tapi masih semangat gak? Masih semangat dong, semangat. Semangat 45, merdeka. Wah, dulu pahlawannya ya pas mau merdeka semangat-semangat Kak. Bener Kak, setuju. Nah, kita ini juga pahlawan. Iya. Pahlawan apa tapi nih? Pahlawan Kristus dong Kak. Pinter. Keren ya Kak, pahlawan Kristus Kalau pahlawan adik-adik. Kristus nggak boleh kalah. Gak boleh kalah, harus semangat. Musuhnya soalnya lebih berat nih Kak. Waduh, berat sekali Musuhnya Kak. siapa sih, kayaknya. Kak? Ini loh Kak, iblis. Oh, iblis. Jadi kita mau pujian bangkit yang semangat, kita mau ngalahin Iblis, musuh musuh kita ya. kita. Yuk Harus adik-adik. merdeka. Yuk. Dari bawah berarti ya Kak ya. Siap ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita mau maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat siapa Kak? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Dari bawah lagi, Kak. Bangkit lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi Kak dari bawah. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Wah, semangat banget. Semangat nih Kak, masih semangat nih. Hebat. Mantap Kak. Hari ini juga musiknya kita sesuaikan. Sesuaikan. Indonesia. Kak. Indonesia, asik kita banget, Kak. masih merayakan 17 Agustus. Bener banget Walaupun adik-adik. udah hari Minggu, masih Semangatnya itu Kak, Semangat. harus terus menyala. wah nyala. Menyala tuh. Biar tetap menyala, kita mau Doa dulu Kak. doa dulu. Adik-adik sikap doa disiapin. Kita mau nyanyi Ku Ku di tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu,
Caca berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Kami boleh datang untuk memuji dan memuliakan namamu. Tuhan, Engkau yang pimpin sekolah minggu dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat? Masih dong Kak. Masih. Nih kita tadi kan udah bangkit. Udah bangkit. Mau ngalahin. Nah ini juga Mau ngalahin masih lagi ya, Kak? dikalahin lagi. Wah belum. Biar sampai habis, sampai Belum merdeka. kalah dia Kak ya. Iya, harus tetap kita Lawan ya Kak. lawan. Ayo, Kak. Lagunya markas iblis Wah, ku hancurkan. Ini harus Siapin- bangkit berdiri berarti bangkit Kak. berdiri lagi, disiapin gerakannya. Kita mau seru-seruan lagi. Ayo Oke? adik-adik. Semangat ya. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari bernyanyi Kak. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi Kak. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Adik-adik Koika, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau sekali lagi adik-adik. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Wah, Udah kalah. menyala banget nih rasanya Menyala nih Kak. Tapi Seru ada banget. yang kurang Kak. Apa Kak? Tadi Upacara kayaknya Kak. Bukan Oh, Kak. bukan Yang upacara. bikin ini ya iman kita makin menyala. Apa tuh Kak? Apa coba? Pujian udah. Terus kan doa, nanti kita doa Lomba lagi. makan kerupuk ya Kak? Enggak, itu mah yang nyala perut. Oh menyala perutnya kok itu Bukan, ini adik-adik. imannya yang bikin nyala apa ya? Firman Tuhan bukan Kak? Iya, kalau kita dengar firman, wah makin menyala lagi. Imannya makin set gitu Semangat adik-adik. lagi nih. Yuk. Jadi kita mau doa dulu ya Kak ya. Ayo Kak, kita doa dulu. Kita nyanyi, aku mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup.
Debra berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Kalau kami boleh boleh memuji memuji dan dan memuliakan memuliakan namamu. namamu. Sekarang kami akan mendengarkan perkataan dan firman-Mu. firman-Mu. Siapkan hati kami dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Berkati kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu. Hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Kak, kita duduk dulu. Duduk dulu Kak. Kita dengerin biar nanti menyala Menyala imannya. Iya. Ayo, Adik-adik, kita let's dengerin. go. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama Kak Dia, Kak Diana. Bener banget, sekarang udah waktunya apa? Waktunya apa? Wah, adik-adik yang di rumah pinter banget. Bener, waktunya mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapa yang minggu lalu udah denger firman Tuhan? Wah, semuanya pasti udah dengerin ya. Minggu lalu ceritanya tentang apa? Nah, kali ini masih ada berhubungannya dengan raja bangsa Aram adik-adik. Nah, kita lihat ya. Kan raja ini suka banget nih. Dia tuh bertarung sama bangsa Israel. Mau perang dulu sama bangsa Israel. Kita lihat ya, raja Aramnya seperti apa sih? Nah, ini tuh adik-adik tuh. Ini dia. Ini raja bangsa Aram. Raja ini nih yang selalu mikir setiap hari. Pokoknya kita harus mengalahkan bangsa Israel. Apapun caranya. Nah, terus tuh tiap hari dia lihat-lihat. Wah, hari ini tuh dia sama tuh semua pejabat-pejabatnya sama orang-orangnya. Cepetan, kalian susun rencana. Besok kita mau nyerang bangsa Israel di mana? Tuh, mereka bilang, di sini aja raja, di sini. Di bagian utara. Kita dengar bangsa Israel mau lewat situ. Dan mereka nggak tahu kalau kita nyerang. Akhirnya si Raja Aram ini kumpulin semua pasukannya. Semua jenderal-jenderalnya. Ayo semuanya kumpul di utara. Kita mau nyerang bangsa Israel. Cepetan, bawa semua pasukan kita. Bawa semua senjata kita. Kereta-kereta gue udah bawa. Wah, akhirnya mereka tuh pergi. Tapi apa yang terjadi? Saat si Raja Aramnya mau menyerang bangsa Israel, kok muka Raja Aramnya begitu ya? Kira-kira adik-adik tau gak kenapa? Ternyata si Raja Aramnya kesel. Pas mau nyerang, loh. Kok bangsa Israel tiba-tiba udah ada di sana? Wah, gak bisa ini. Kalau kita serang mereka sekarang, kita kalah. Pasukan yang mereka bawa lebih banyak. Kok mereka tahu ya kita mau nyerang? Udah, balik. Akhirnya si Raja Aramnya gagal menyerang Raja Israel. Mereka balik lagi ke istana. Tuh, mereka nyusun rencana lagi. Si Raja Aramnya bilang, udah jangan serang di utara. Coba kita ke sebelah sana tuh. Ke sebelah selatan. Kita serang dia dari belakang. Kan dari depan kita gak berhasil. Kalau dari belakang, pasti mereka gak tahu. Akhirnya tuh, sama jenderal-jenderal dia bilang, Oke, setuju Raja Aram. Akhirnya besokannya mereka pergi lagi. Mereka nyerang kali ini dari belakang. Tapi adik-adik, sama lagi adik-adik. Si Raja Aramnya masih kesel juga pas ke belakang. Hah? Kok bangsa Israel udah ada di belakang? Wah, gagal lagi kata Raja Aram. Udah balik. Wah, gak bisa nih. Di depan gak bisa. Di belakang gak bisa. Jangan-jangan nih Raja Israel udah tahu kita mau serang depan belakang. Kali ini dia ngomong lagi sama semua jenderalnya. Sama tentara-tentaranya. Udah, kali ini kita bikin rencana rahasia. Kita diam-diam serang si bangsa Israel. Ya, mereka bikin rencana diam-diam. Rahasia-rahasia. Yang tahu cuma orang-orang ini. Prajuritnya gak ada yang tahu adik-adik. Saat mereka berangkat, tiba-tiba
Apa yang terjadi tuh? Tuh. Muka Raja Aramnya makin kesel adik-adik. Tuh. Ada yang bikin dia gak seneng. Tuh. Kesel. Kata si Raja Aramnya. Gagal lagi. Padahal rencananya kali ini aku udah bikin diem-diem. Udah bikin rahasia-rahasia. Gak ada yang tahu. Tuh lihat tuh. Raja Aram kesel. Pas mau nyerang. Tuh. Ternyata si Raja Israelnya udah bawa pasukannya. Si Raja Aramnya makin kesel. Kok bisa sih? Gagal lagi. Setiap kali mau nyerang bangsa Israel, selalu gagal. Tuh. Setiap kali mau nyerang, si Raja Israelnya duluan tiba di tempat. Sama pasukan-pasukannya. Tuh. Si Raja Aram jadi kesel. Dia marah. Ini pasti ya kalian ini ya, ada mata-mata ya. Yang kasih tahu Raja Israel ya, kalau aku mau nyerang. Pasti kalian yang kasih tahu ya. Tuh. Semua jalan-jalan prajuritnya pada ketakutan. Terus mereka bilang, bukan Raja Aram, bukan kami. Kami gak pernah kasih tahu. Kenal Raja Israel aja kami tidak kenal. Terus akhirnya dikasih tahu sama satu. Tuh, kasih tahu. Kamu tahu kenapa? Akhirnya yang ini ngomong, begini Raja Aram. Kami dengar di Israel itu ada seorang nabi. Si Raja Aram ngomong, nabi siapa? Dia bilang gitu. Di Israel itu ada seorang nabi. Nabi itu yang memberitahukan semua rencana Raja Aram ke Raja Israel. Dia tahu semuanya. Terus yang dimaksud sama pegawai ini siapa ya? Tuh, ternyata ini maksudnya Nabi Elisa. Jadi Nabi Elisa ini selalu kasih tahu sama Raja Israel. Kalau nanti Raja Aram mau serang bagian sini, mau serang di sini. Kira-kira Nabi Elisa taunya dari mana ya? Bener adik-adik, taunya dari Tuhan. Tuhan yang beritahu Nabi Elisa, terus Nabi Elisa beritahu kepada Raja Israel. Sehingga Raja Aram berulang-ulang kali mau nyerang bangsa Israel, selalu gagal. Gak pernah berhasil adik-adik. Terus kemudian tuh si Raja Aramnya, gara-gara Nabi itu ya. Terus si Raja Aramnya mikir-mikir cara, gimana caranya? Dia bilang sama pengawalnya, sekarang kalian kirim mata-mata. Kalian cari tahu di mana Nabi Elisa itu berada. Ya, kalau kalian sudah cari tahu, kalian beritahu aku. Akhirnya si Raja Aram mengutus mata-mata untuk mencari tahu di mana lokasi Nabi Elisa. Tuh, kemudian pergi adik-adik. Lama kemudian, tuh, pengawalnya balik. Mereka bawa berita. Dia ngomong, Raja Aram, kita udah tahu di mana Nabi Elisa berada. Terus dia bilang gitu. Bagus. Di mana dia berada sekarang? Terus dia kasih tahu lagi. Nih, ada di mana adik-adik bisa baca? Di Dotan. Dia di Dotan. Terus si Raja Aramnya teriak, semuanya sekarang kalian bawa semua ya. Prajurit, kereta kuda, senjata, kalian kepung. Disuruh kepung. Kepung kota Dotan, kalian harus berhasil nangkap Nabi Elisa. Terus Raja Aramnya akhirnya nyuruh semua prajuritnya pergi. Bener adik-adik. Tuh, mereka semua pergi. Dari pagi, akhirnya mereka sampai di kota Dotan pada malam hari. Tuh lihat tuh, tentaranya banyak gak? Banyak. Semua dikerahin buat nangkep Nabi Elisa. Biar Raja Aram bisa menang melawan bangsa Israel. Bener adik-adik. Akhirnya mereka sampai di malam. Kemudian buru-buru, cepetan. Kita kepung kota Dotan. Semuanya kelilingin ya. Jangan sampai ada jalan keluar. Kita harus nangkep Nabi Elisa. Kalian harus berhasil buat Raja Aram. Akhirnya prajuritnya buru-buru. Terus keesokan paginya adik-adik. Tuh, ada yang bangun.
ini dia pelayan Nabi Elisa. Pas bangun pagi-pagi. Aduh, gawat ini, gawat, kata si pelayannya, gawat. Dia buru-buru bangunin Nabi Elisa. Nabi Elisa, gawat ini, gawat Nabi Elisa. Ada apa? Aduh Nabi Elisa, aku baru bangun, aku baru buka jendela, terus aku lihat, aduh banyak tentara Raja Aram, semua mengepung kota Dotan. Terus dia bilang, aduh kita harus gimana? Kan nggak ada tentara di sini, nggak ada tentara bangsa Israel. Kita harus gimana? Waduh, kita bisa mati terbunuh ini. Akhirnya, tuh si Nabi Elisanya bilang, tuh tenang, tuh. Nah biasanya takut nggak, panik nggak seperti pelayannya? Enggak adik-adik. Dia menyuruh pelayannya tenang. Tuh, Nabi Elisa mengatakan sesuatu sama pelayannya. Kenapa ya? Kok Nabi Elisa bisa tenang ya? Kita lihat ya, Nabi Elisa ngomong apa ya sama pelayannya ya. Tuh, kita buka ya, adik-adik yang udah ada Alkitab, dibuka di 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Ya, 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Kita baca ya, 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Wah, kira-kira si pelayan ini bingung. Lebih banyak yang menyertai kita. Tapi dia lihat ke bawah. Mana? Tentara Israel nggak ada. Dia lihat ke kanan, dia lihat ke kiri. Semuanya tentara Raja Aram. Akhirnya tuh dia lihat tuh. Mana? Siapa yang menyertai kita? Kata pelayannya. Dia lihat kanan kiri. Masih banyak tentara Raja Aram. Tentara Israel ada nggak? Nggak ada satupun adik-adik. Akhirnya apa yang terjadi? Tuh, Nabi Elisa tiba-tiba berdoa. Dia berdoa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, bukalah mata pelayanku ini. Biarkan ia melihat apa yang terjadi. Setelah itu, tuh, yang tadi pelayannya ketakutan. Terus dia lihat apa yang terjadi adik-adik ya. Kalian mau tahu? Ternyata, tuh, wah, siapa ini? Ini tentara Tuhan. Ternyata tuh lebih banyak adik-adik. Lebih banyak. Wah, mereka tentaranya berapi-api adik-adik. Mereka bawa tuh. Mereka ada kereta kuda. Wah, pokoknya tentaranya ternyata jauh lebih banyak dari tentara Raja Aram adik-adik. Tuh, lihat tuh. Si pelayannya sama Nabi Elisanya. Tuh, lihat. Siapa yang menyertai mereka? Tuh, Tuhan. Benar adik-adik. Meskipun gak ada tentara bangsa Israel. Tapi ada siapa? Tuh, Tuhan yang menyertai mereka. Tuh, akhirnya tuh. Lihat tuh, pelayannya gak takut lagi. Tuh, Nabi Elisa bilang tuh. Tuh, ini. Tuh, lihat kan? Siapa yang menyertai kita? Tuh, Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita. Benar adik-adik. Tuh, saat mereka mengalami suatu masalah, padahal mereka dikepung sama musuh, gak ada jalan keluar. Siapa yang menyertai? Tuh, Tuhan. Tuh, akhirnya mereka gak takut lagi adik-adik. Karena si pelayannya sama Nabi Elisa tahu Tuhan menyertai mereka. Gak lama setelah itu, Nabi Elisanya deketin tentara Raja Aramnya. Terus dia berdoa. Tuhan, butakanlah mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Tuh, siapa adik-adik yang matanya mau dibutakan? Kita lihat ya. Tuh, ternyata tentara Raja Aram. Tiba-tiba tadinya mereka bisa melihat. Aduh, kok gelap? Aduh, mana nih? Aduh, kok aku nggak bisa lihat? Wah, tuh, mereka mulai bertabrakan satu sama lain. Tuh, senjatanya mereka mulai berjatuhan. Aduh, kamu geser dong. Aduh, aku nggak bisa lihat nih, gelap. Mereka jadi buta. Karena siapa tuh? Tuhan. Tuh, tiba-tiba si Nabi Elisanya turun mendekati mereka. Terus Nabi Elisanya tiba-tiba berbicara.
Hei kalian. Ini bukan jalan yang kalian cari. Ini bukan tempat yang kalian mau cari. Ayo, sekarang pegangan sama aku. Aku akan mengantarkan kalian ke tempat yang kalian mau tuju. Akhirnya, tuh, semua tentara Raja Aramnya mulai mengikuti Nabi Elisa. Mereka nggak tahu mau dibawa kemana. Kita lihat ya, Nabi Elisa bawa tentara yang sudah dibutakan matanya itu kemana ya. Tuh, lihat tuh adik-adik. Mereka membawa tentara Raja Aram yang tadi dibutakan matanya, dibawa ke tengah kota Samaria. Tuh, sampai orang-orang Samaria lihat, ih, itu kan tentara Aram. Terus temannya kasih tahu, tapi lihat tuh, mata mereka nggak bisa melihat. Tuh, buktinya mereka mengikuti Nabi Elisa. Tuh, akhirnya mereka dibawa kemana ya? Mereka dibawa ke tengah-tengah kota Samaria untuk menemui Raja Israel adik-adik. Gak lama setelah itu, setelah udah sampai nih, Nabi Elisa doa lagi sama Tuhan. Nabi Elisa bilang, Tuhan, bukakanlah mata mereka. Akhirnya tentara Raja Aramnya bisa melihat lagi nggak? Benar adik-adik tuh. Setelah Nabi Elisanya berdoa, tuh tentara Aramnya bisa melihat lagi. Saat mereka udah buka matanya, mereka bingung. Wah, kita ada di mana nih? Dia lihat sekelilingnya. Wah, kok tentara Israel semua? Terus dia lihat, hah? Mereka kaget. Itu kan Raja Israel. Ternyata mereka ada di tengah-tengah kota Samaria. Si tentara Aramnya ketakutan. Karena tuh mereka nggak bawa apa-apa. Karena kan senjatanya jatuh tadi nggak tahu di mana. Wah, apa harus kita lakukan? Si tentara Aramnya jadi bingung. Terus kita lihat ya. Tuh. Tapi tuh si Raja Israelnya seneng. Wah, Nabi Elisa, kerja kamu bagus. Kamu bawa semua musuh kita ke sini. Bagus. Sekarang kita akan bunuh mereka semua. Biar mereka nggak berani menyerang bangsa Israel. Tuh. Si Nabi Elisanya setuju nggak sama rencananya si Raja Israel? Ternyata Nabi Elisanya nggak setuju adik-adik. Hah? Kamu pikirannya kok mau membunuh mereka? Gitu. Terus si Raja Israel bingung. Ya kalau kan mereka yang mau menyerang kita, kenapa kita nggak boleh bunuh? Si Raja Israel bilang. Terus Raja Israel bilang, kita mau ngapain mereka? Nah, terus akhirnya Nabi Elisanya kasih ide. Dia bilang, Raja Israel, sekarang kamu siapkan jamuan makan dan minum buat tentara Aram. Bikin yang besar, bikin yang megah. Buat mereka makan dan minum di tempat kita. Jangan dibunuh ya, kata Nabi Elisa. Terus si Raja Israel nurutin gak adik-adik? Kira-kira Raja Israel nurutin atau enggak ya? Akhirnya Raja Israel nurutin. Tuh, bener-bener diadakan perjamuan makan dan minum buat tentara Raja Aram. Tentaranya semuanya pada makan, pada minum. Mereka sampai kenyang adik-adik. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuh, kalau mereka kenyang, terus mereka akhirnya pulang kembali ke Raja Aram. Nah setelah itu adik-adik tahu apa yang terjadi? Setelah itu bangsa Aram gak pernah lagi menyerang bangsa Israel. Tuh, lihat kan ceritanya? Itu semua berkat siapa? Berkat Tuhan. Jadi saat tadi Nabi Elisanya ngadepin kesulitan sama pelayannya dikepung sama tentara Aram. Dia ketakutan nggak? Kabur nggak? Enggak adik-adik. Dia malah berdoa sama Tuhan. Terus Tuhan memberitahu apa yang harus dilakukan. Karena kenapa Nabi Elisanya nggak takut? Karena Nabi Elisa tahu Tuhan menyertai kita. Sama kayak adik-adik. Kalau misalkan adik-adik di rumah ngalamin suatu kesulitan, misalkan sakit nggak sembuh-sembuh, aduh kok sakit nggak sembuh-sembuh begini mulu sih, apa sih? Terus adik-adik ya
putus asa. Oh, udah deh, aku gak mau doa lagi, aku gak mau ini lagi. Jangan adik-adik. Ingat ya, kita ngadepin kesulitan apapun, Tuhan selalu menyertai. Tuhan tahu nggak kesulitan kita, masalah kita? Tahu adik-adik. Tuhan pasti akan menolong kita. Seperti si Nabi Elisa. Dia menyertai kan, sampai Tuhan aja mengirimkan tentaranya. Banyak gak tadi yang di api-api? Banyak. Nah, itu buktinya Tuhan menyertai kita. Jadi kalau juga adik-adik lagi misalkan nih, lagi kerjain sekarang ulangan susah-susah, PR banyak. Aduh, banyak banget sih PR begini setiap hari. Udah, aku gak mau belajar aja. Aku juga gak mau berdoa sama Tuhan PR aku makin banyak. Aku berdoa biar gampang, tapi kok malah PR aku makin banyak. Nah, gak boleh begitu. Kita gak boleh menyerah. Tapi malah kita harus berdoa. Pasti Tuhan tetap menyertai. Tuhan pasti akan menolong kita adik-adik. Jadi ingat ya, sama firman-Nya hari ini, kita seperti Nabi Elisa. Kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita saat kita menghadapi masalah. Mau adik-adik misalnya lagi sedih karena mama papanya lagi sakit, adik-adik sedih karena misalkan aku nggak bisa sekolah karena sakit terus di rumah, misalkan adik-adiknya sedih juga karena sekarang pelajaran aku makin susah nih apa. Nah, adik-adik jangan menyerah. Ingat ya, Tuhan itu ada di atas. Dia tuh melihat kita loh. Dia tahu apa masalah kita. Dan Tuhan itu pasti selalu nyertai kita. Oke, kalau begitu, nah Kak Diana udah selesai ceritanya. Jangan lupa ya diingat ya, cerita hari ini ya. Nah, udah gitu kita berdoa dulu. Kita mau minta sama Tuhan untuk selalu menyertai kita. Oke, kalau gitu semuanya. Sekarang Alkitabnya ditaruh, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Diana berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu ada dan selalu hadir menyertai kami. Kami mohon Tuhan selalu senantiasa menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan juga tanamkan firman-Mu di hati kami. Sekarang kami mau berdoa biar juga Tuhan kembalikan kami di minggu mendatang di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan.